terpilih. Jangan lupa divideokan, panitia dibuat YouTube biar orang tahu Soekarno juga ada orang Dayak. Terpujilah Allah selama-lamanya, terpujilah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa memberkati kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Kalau saya sebut Dayak pertama disambut dengan kata bersatu. Dayak kedua disambut dengan kata kuat. Dayak ketiga disambut dengan kata jaya. Dan Dayak keempat disambut dengan kata untuk NKRI. Setuju? Masih ingat? Pertama bersatu, kuat, jaya untuk NKRI. Seluruhnya jaya. Aduh, bersatu dulu Pak. Kalau enggak bersatu enggak kuat. Wah, orang Dayak ini ingatannya agak kurang sedikit nih. Harus ingat Pak, ingatan harus kuat. Bersatu, kuat, jaya untuk Indonesia. Ini ketua-ketua DAD lalu salah-salah. Kita ulangi. Jaya! 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 Iya. Apapun yang kita lakukan sebagai anak bangsa, semua harus untuk NKRI. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, saudara saya, beliau kami sebut dengan Paman Sabirin. Beliau Gubernur Sabirin Nur SH, kalau tidak salah MSI. Beliau adalah Gubernur periode kedua. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sultan, Sultan, ya, yang hadir. Terima kasih Pak. Syukur masih diwakili. Kalau tidak diwakili Pak, saya ajak seluruh pengurus ini datang ke kantor gubernur untuk menjumpai gubernur. Kalau tidak diwakili, karena bagaimanapun gubernur dalam hal ini sebagai pembina Pak, pembina beliau. Beliaulah yang mempersatukan seluruh potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Sampaikan salam dari Sekjen MADN. Saya rindu bilang beliau, mau ngopi, mau merokok dengan beliau. Rokok beliau kalau enggak rokok Sampurna, rokok LA. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajarannya yang hadir. Yang saya hormati Perkompinda Provinsi Kalimantan Selatan, ada perwakilan dari Bapak Korem, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, mungkin Kabinda, mungkin juga pejabat-pejabat lain yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula Perkompinda Kota Banjarmasin, yang Banjarbaru ke Banjarmasin ini, ya. Banjarmasin dulu dengan seluruh perkompindanya. Tadi ada yang mewakili Bapak Wali Kota, yang mewakili mungkin Kapolres, Dandim dan sebagainya. Yang saya hormati yang mewakili para bupati dan perwakilan atau yang mewakili
Forkompinda se-Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Abdul Qadir. Udah agak rapi kumis dan jenggotnya. Tadi malam kemarin saya suruh rapikan dulu sedikit. Karena kadang saya bertemu beliau, kumisnya dan jenggotnya lintang pukang. Saya tanya kenapa tidak dicukur, tidak dipotong. Kadang tidak mempan katanya gunting motong kumis dan jenggotnya. Nanti bagi ilmunya Pak dengan saya. Bapak udah terbukti hebat karena istri 2, saya hanya 1. Anak penyulung banyak. Jadi orang Dayak itu harus banyak anak Pak, kayak beliau. Karena Kalimantan ini masih luas. KB boleh, KB itu sebenarnya untuk supaya kita sejahtera, pandai-pandai ngaturnya. Kalau mampu untuk apa anak 1, 2? Kalau mampu anak 100 pun dapat. Kalau mampu. Jadi berdasarkan kemampuan. Beserta ibu ya, 2 ibu Pak ya. Wah ibu, kalau aku bingung kalau 2 ibu nih. Yang saya hormati pengurus DAD Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik, selamat. Yang saya hormati pula Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Utara, Pak Dr. Andes Joni Laing, MSc ya. Beliau ini sudah membangun sekretariat besar yang dia bangun di tanahnya sendiri. Dia nyumbang tanah 50 kali 100 di pusat ibu kota Kalimantan Utara. Tepuk tangan untuk beliau ini contoh. Yang saya hormati utusan dari DAD Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan pengurus MADN juga hadir. Pak Joni Laing juga pengurus MADN, Ibu Nyelong Simon ya hadir juga, Pak Netambunan dan juga kawan-kawan yang lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh kami, para pejuang yang hadir di sini. Yang saya hormati ketua-ketua kelembagaan adat lintas etnis yang ada di Kalimantan Selatan, ketua-ketua ormas paguyuban lintas etnis. Yang saya hormati para domong, para damang atau kepala adat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih-lebih yang saya hormati kepada seluruh pemuda-pemudi Kalimantan Selatan, mari kita bersatu membangun Kalimantan Selatan ini, karena di tangan putra-putri Kalimantan lah, terutama Kalimantan Selatan ini akan berhasil. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tadi sudah hadir 5 tokoh agama sebenarnya diundang, tapi 4 yang hadir. Terima kasih. Itu menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia bangsa yang pluralis, bangsa yang memiliki keragaman suku, agama, adat istiadat, dan latar belakang. Yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan. Ini banyak wartawan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah daerah dan seluruh instansi. Tanpa wartawan, kegiatan kita ini nol. Karena wartawan inilah yang mendengungkannya. Banyak kegiatan besar, kalau tidak diekspos, tidak ada artinya. Banyak perbuatan baik kita, kalau tidak diekspos, tidak ada gunanya. Lalu perbuatan yang jahat-jahat yang dimunculkan. Nah karena itu media massa, kru-kru kita, saudara-saudara kita, wartawan ini harus diajak sebagai mitra untuk membela suara-suara yang tidak kedengaran, keadilan, kebenaran di bumi Kalimantan Selatan ini. Yang saya hormati juga panitia pelaksana dan seluruh pengusaha dan semua donatur yang sudah terlibat di dalam kegiatan pelantikan pengukuhan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan ini. Bapak yang mewakili gubernur dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya hormati,
puji Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu berkenan ya memberkati kita, membantu kita sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar ada salam Dayak, yaitu Adil Kak Talindo, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kadubata. Salam Dayak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terpaksa agak kuat karena mic-nya mati. Nah apa-apa, hanya nanti disiapkan air minum putih untuk saya supaya tidak serak. Jadi salam Dayak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salam Dayak yang sudah dideklarasikan untuk Dayak seluruh dunia, yang disepakati di tingkat nasional pada tanggal 10 Agustus 2010 di Sarawak, Malaysia, yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Malaysia sama Sarawak, Brunei, dan dari Indonesia 5 provinsi. Jadi salam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah semangat Pancasila, karena nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai ketuhanan ada di dalam salam masyarakat Dayak, yaitu Adil Kak Talindo, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kadubata. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa salam ini di mana masyarakat Dayak menempatkan dirinya adalah sebagai bagian dari NKRI ini. Karena dengan salam ini berarti pula masyarakat Dayak wajib melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kebinekaan, dan NKRI harus tetap harga mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah karena itu semangat Dayak itu adalah semangat Pancasila juga. Berarti kita mempunyai kewajiban untuk menjaga NKRI ini supaya tidak dicabek-cabek, supaya NKRI ini tetap berdiri tegak sebagai bangsa besar di tengah dunia ini. Hampir 200 lebih negara di dunia, satu-satunya negara persatuan yang masih kokoh berdiri di muka bumi ini adalah Indonesia. Indonesia juga adalah sebuah negara besar yang unik, saudara-saudara, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita ada 700 lebih suku, bicara hampir dalam 1000 bahasa. Begitu juga masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak ini terdiri dari 405 subsuku yang bicara dalam 600 bahasa, yang memiliki keunikan adat istiadat budaya. Dayak ada yang Muslim, Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, bahkan Buddha. Siapa mengatakan Dayak itu hanya Kristen, itu orang yang tidak tahu tentang Dayak. Bahkan di Kalimantan Selatan, yang menjadi ketua umum DAD Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari Letnan Jenderal J.A. Maulani, Muslim, Haji, sampai dengan Pak Kadir, Muslim. Tidak ada persoalan. Kalimantan Tengah mayoritas Dayak yang Kristen, tetapi yang ketua umum Haji Agustiar Sabran, Haji Ahmad Sabran Ahmad, dan sebagainya, haji-haji ketua umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah.
mereka dulu bertinggal di bandar, beragama Islam, lalu tidak mau diakui Dayak. Tidak boleh. Darah tidak boleh berubah. Kamu agama apapun, tinggal dimanapun, kalau kamu Dayak, tetap Dayak. Harus bangga menjadi Dayak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia ini negara kaya, terutama di mana Pak? Di Kalimantan. Karena itu Kalimantan akan menjadi daerah rebutan seluruh dunia. Di sini ada uranium untuk membuat senjata nuklir, ada intan, ada emas, ada tambang batu bara, boksit dan sebagainya. Hutan kita kaya kayu, sejak tahun 70 dieksploitasi. Hasil tambang luar biasa, hasil perkebunan luar biasa. Tetapi masyarakat Dayak masih tertinggal. Masyarakat Dayak masih belum sejajar kesejahteraan SDM-nya dibanding saudara-saudara kita yang lain. Apakah kita harus menyalahkan mereka? Tidak, saudara-saudara. Kita harus introspeksi diri, tingkatkan kualitas sumber daya manusia Dayak supaya bisa bersaing secara kompetitif. Kalau kita sumber daya manusianya udah bagus semua, tidak diperhatikan, baru kita nuntut. Jatah pembangunan pun sampai hari ini, di mana Kalimantan ini, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Utara, Selatan, itu lebih dari 1.000 triliun penghasilan kita setiap tahun. Tapi yang kembali sedikit, dana dikuasai oleh pusat, daerah hanya diberi tetes-tetesan saja. Karena itu para pejabat, gubernur, bupati, tokoh-tokoh harus bersatu menuntut keadilan. Di Jawa sana jalan aspal sampai ke kampung, sampai ke sawah-sawah pun jalan aspal. Sementara di daerah Kalimantan, pedalaman pesisir, perbatasan, jalannya hancur, listrik nggak ada, sekolah hanya ada guru 2-3 orang, belum ada pemerataan. Karena itu tugas fungsi kita DAD ini untuk bersama-sama pemerintah bersama TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa yang ada di Kalimantan Selatan ini bersatu. Jangan saling iri dengki, jangan saling menjatuhkan, jangan saling merungrung, jangan saling menghasut, memprovokasi hanya karena perbedaan agama, hanya karena perbedaan suku bangsa, hanya karena perbedaan golongan, hanya karena perbedaan latar belakang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia itu negara yang unik di dunia. Coba bapak-bapak perhatikan, antara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agama kita 6, tapi kita damai. Suku kita ratusan, 700 lebih, bahkan mungkin ribuan, kita damai. Adat istiadat kita damai. Indonesia adalah miniatur dunia. Mengapa Pak? Kalau bapak-bapak pergi ke Jerman, matanya rata-rata biru, kulitnya putih. Tapi kalau
di Kalimantan, di Indonesia, kulit putih ada, kulit sawo matang ada, kulit kuning langsat ada. Bahkan daerah Papua karena ada warna kulit disebut kulit ubi bakar juga ada di sana. Karena hitam seperti negro. Rambut, kalau Bapak ke Afrika, semua rambut orang Afrika keriting. Di Indonesia mulai rambut lurus, bergelombang, setengah keriting sampai keriting ada di Indonesia. Ada pada orang Dayak. Orang Dayak unik. Orang Dayak ada yang mirip Madura, ada yang mirip Batak, ada yang mirip orang Sunda, ada mirip orang Jawa, ada mirip orang Manado. Bermacam-macam orang Dayak ini. Kalau kita pergi ke negara Cina, rata-rata mata mereka tuh sipit. Di Indonesia ini, di Kalimantan ini, mau sipit, mau setengah sipit, mau matanya seperti mata burung hantu juga ada. Kita ada juga yang tinggi besar, yang setengah tinggi besar pendek juga ada. Kalau di Eropa susah Pak mau cari hidung pesek. Di Eropa hidungnya mancung-mancung. Tapi Indonesia Pak mau hidung pesek, oh maaf, lagi nih, berhenti sebentar. Bentuk penghargaan kita kepada kaum muslim muslimat. Sebentar ya, 2 menit. Jangan